Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu masih berbicara tentang sumber sejarah. Jika di pertemuan sebelumnya Ibu membahas tentang sumber sejarah tulisan dan lisan, di sini kita akan mengetahui bentuk-bentuk baru sumber sejarah. Nah, yang pertama adalah sumber sejarah visual. Sumber sejarah visual ini merupakan perspektif baru dalam penulisan sejarah. Kenapa dikatakan perspektif baru dalam penulisan sejarah? Karena kan sumber sejarah visual ini diidentikan dengan gambar. Gambar baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna. Gambar itu bisa berupa lukisan, ilustrasi gambar, dan foto-foto yang berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, kan ilustrasi gambar, terus lukisan, terus juga foto-foto itu bukan jarang ya, sulit sekali ditemukan di masa lalu, terutama di zaman praaksara. Apalagi foto itu berkembangnya baru kekinian, perkembangan ilmu fotografi itu. Makanya sumber sejarah visual disebut sebagai sumber sejarah dengan perspektif baru atau sumber sejarah kekinian, sumber sejarah baru, karena tidak semua masa, tidak semua zaman bisa ditemukan sumber sejarah visual, terutama sumber sejarah visual berupa foto. Terus gunanya sumber sejarah visual ini untuk apa? Kan Bu, sudah ada sumber sejarah berupa tulisan dan juga lisan. Sumber sejarah visual berupa foto, ilustrasi gambar, dan juga lukisan ini digunakan sebagai pelengkap data yang mungkin ada beberapa ahli yang masih meragukan keterangan-keterangan tentang suatu peristiwa sejarah yang didapat dari sumber tulisan dan lisan saja. Makanya kalau misalkan di zaman tersebut sudah berkembang ilmu fotografi dan juga sudah ada yang melukis tentang keadaan dan kondisi sekitar, atau misalkan sudah ada ilustrasi gambar, biasanya itu disertakan sebagai salah satu sumber sejarah yang mendukung. Nah, untuk perkembangan fotografi sendiri, perkembangan fotografi di Jawa itu dimulai pada tahun 1800-an. Lebih tepatnya ketika kita sedang dijajah oleh orang-orang Belanda. Nah, pada waktu itu ketika fotografi mulai berkembang di tanah Jawa, banyak sekali juru foto keliling yang biasanya mengikuti pekerjaan para arkeolog, mengikuti misalkan jalannya perang untuk melaporkan dan juga memantau situasi dan kondisi di TKP atau misalkan di tempat perang tersebut, di tempat penelitian para ahli yang misalkan lagi menggali benda-benda arkeologi atau benda-benda purbakala, itu biasanya suka ada tukang juru foto keliling. Nah, pada waktu itu juga pemerintah kolonial Belanda kan bertepatan dengan ditemukannya Candi Borobudur. Nah, pemerintah kerajaan Belanda ingin mengetahui bagaimana kondisi Candi Borobudur yang sebenarnya setelah ditemukan, dan ingin tahu bagaimana sih kondisi masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Ketika misalkan dijelaskan secara lisan dan tulisan, itu kurang bisa menggambarkan. Makanya dikirimkanlah juru foto dari kerajaan Belanda untuk kemudian memotret keadaan Candi Borobudur, memotret keadaan masyarakat di tanah Jawa pada saat itu, dan fotonya dikirimkan ke kerajaan Belanda. Nah, fotografi ini biasanya mengabadikan momen baik itu misalkan keadaan di sekitar atau misalkan momen yang memang sudah disetting, itu biasanya diabadikan di dalam fotografi. Dan kemunculan fotografi ini lambat laun mulai menggantikan pensil dan kertas. Dulu kan orang-orang dulu karena fotografi belum berkembang, mereka menuangkan apa yang dilihat, apa yang mereka alami dalam tulisan. Makanya orang-orang dulu biasanya punya semacam buku catatan, apalagi untuk orang-orang yang suka berpetualang atau bepergian keluar daerahnya. Nah, karena sudah ada perkembangan fotografi ini, makanya fotografi mulai menggantikan peran pensil dan kertas sebagai
sebagai sarana untuk mengabadikan momen gitu. Nah, ketika awal perkembangan fotografi di tanah Jawa itu banyak sekali juru foto keliling. Pada tahun 1888 ilmu fotografi semakin berkembang. Jadi dari mulai tahun 1888 ini, khususnya di tanah Jawa, itu sarana tukang foto keliling itu sudah mulai jarang digunakan. Kenapa? Karena sudah berkembang alat untuk memotret yang bisa digunakan sendiri oleh para peneliti atau misalkan para pelaku yang hendak memotret kegiatannya gitu. Jadi sedikit sekali tukang foto atau juru foto keliling yang jasanya masih digunakan dari mulai tahun 1888. Namun, penggunaan foto, ilustrasi gambar, dan juga lukisan sebagai sarana sumber sejarah visual ini, itu tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai sumber sejarah. Perlu skill atau kemampuan khusus bagi orang yang hendak menafsirkan sejarah dari gambar tersebut. Jadi tidak bisa misalkan kita yang orang awam tidak mengetahui ilmunya, kemudian dari foto tersebut bisa menafsirkan peristiwa sejarah, itu kurang dibenarkan ya. Jadi ada kemampuannya, ada skillnya. Hanya orang-orang tertentu yang kemudian bisa menafsirkan peristiwa sejarah dari foto, dari gambar, ilustrasi, dan juga lukisan. Mungkin kita juga bisa ya sedikit, oh ini mah fotonya sedang ini, keadaannya seperti ini. Tapi kalau misalkan orang yang mempunyai kemampuan itu lebih dalam gitu pembahasan atau misalkan penafsirannya, beda dengan kita orang awam yang hanya melihat sekilas-sekilas saja. Nah, selain tadi lukisan, ilustrasi gambar, dan juga foto, ada juga berkembang masih pada zaman penjajahan kolonial Belanda, itu kartu pos bergambar sebagai dokumen visual masa lalu. Jadi kan mungkin kita yang hidup di zaman sekarang itu ada beberapa yang tahu bagaimana bentuk dan rupa dari kartu pos, ada juga yang tidak. Tapi kartu pos bergambar ini pada masanya itu sangat hits, sangat ramai digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat yang letak rumahnya atau tempat tinggalnya berjauhan. Nah, biasanya di kartu pos bergambar yang mempunyai ukuran 9-12 cm ini ada gambarnya. Gambarnya itu bisa merupakan pemandangan, bisa misalkan keadaan atau kondisi lingkungan sekitar. Itu tergantung dari perusahaan pencetak kartu pos bergambar tersebut. Nah, pada tahun 1874, kartu pos generasi 1 di Nusantara dengan tadi ukuran 9-12 cm. Jadi yang asalnya kartu pos bergambar itu hanya ada di Belanda, terus juga kalau misalkan ada di Indonesia atau di Nusantara ini ada, tapi gambarnya gambar-gambar wilayah Belanda, keadaan di negara Belanda atau negara Eropa. Nah, dari mulai tahun 1874 ini, kartu pos generasi pertama dengan edisi gambar keadaan di Nusantara itu mulai diproduksi, mulai dikembangkan gitu. Untuk di Jawa sendiri ada 3 kategori kartu pos bergambar yang diedarkan. Kategori pertama adalah kartu pos bergambar yang menggambarkan bagian kota modern, seperti misalkan bangunan-bangunan di kota tersebut, kondisi pasar, stasiun, atau misalkan gedung-gedungnya gitu. Itu biasanya dimuat dalam kartu pos bergambar. Kategori yang kedua adalah pemandangan alam. Biasanya pemandangan-pemandangan alam yang unik, yang indah itu dijadikan salah satu kartu pos bergambar. Edisi yang ketiga biasanya adalah budaya nasional. Budaya nasional ini mencakup misalkan perhiasan tradisional, pakaian tradisional, kesenian tradisional berupa tari-tarian,
terus atau misalkan pelaku atau suku dari salah satu wilayah di Indonesia ini gitu. Biasanya itu di dalam kartu pos bergambar yang kategori 3 tentang budaya nasional. Nah, hasil foto yang berkembang pada tahun 1800 sampai 1900-an jangan disamakan dengan kita yang sekarang yang bisa bebas berekspresi, bisa bebas bergaya untuk nanti dimuat di dalam foto dan hasilnya bisa kita lihat. Tapi hasil foto yang berkembang pada masa itu, lebih tepatnya 1800 sampai 1900-an, itu biasanya dilakukan di studio foto. Ada tempat khusus, mungkin sekarang kita juga masih tahu ya bagaimana studio foto itu. Nah, biasanya ada tempat khusus yang dijadikan studio foto, terus sudah disediakan backgroundnya misalkan berupa lukisan pemandangan alam, lukisan bangunan-bangunan tertentu. Terus ada satu ketentuan, yaitu ketika berfoto dilarang tersenyum. Itu makanya kenapa orang-orang zaman dulu misalkan ada fotonya, ada lukisannya, itu tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang misalkan pakai jari yang peace, yang gimana, itu tidak ada, karena itu dianggap tidak serius, karena foto itu pada zaman dulu adalah suatu kegiatan yang dianggap serius untuk mengabadikan momen gitu. Terus juga pada zaman-zaman ini, pada tahun-tahun ini, lebih tepatnya akhir 1920-an, banyak sekali dilakukan fotografi atau foto-foto yang bertema antropologi. Antropologi itu seperti apa? Jadi foto-foto tentang kebudayaan, tentang suku tertentu, tentang kesenian dari daerah tertentu. Jadi itu yang sedang ramai. Kalau misalkan kita sekarang sedang ramai misalkan TikTok atau yang lainnya, kalau zaman dulu itu ramainya, lebih tepatnya akhir dari 1920-an, itu adalah foto-foto dengan tema antropologi. Nah, terus fotonya juga tadi sudah sedikit disinggung, ada aturan-aturannya. Salah satunya tidak boleh tersenyum, karena itu menandakan tidak serius di fotonya. Terus aturan yang kedua adalah biasanya kalau misalkan fotonya rada banyakan, itu pemimpin dari kelompok tersebut atau pemimpin dari lembaga yang hendak dipoto tersebut biasanya ditempatkan di tengah-tengah, terus diberi kursi untuk duduk, dan yang lainnya di pinggir-pinggiran saja gitu untuk melengkapi. Biasanya seperti itu latarnya. Dan tidak sembarang orang bisa berfoto, hanya orang-orang tertentu saja, misalkan golongan bangsawan, terus foto keluarga bangsawan, foto pemerintahan, foto organisasi, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa sebebas sekarang. Dulu itu dibatasi, orang-orang tertentu saja yang bisa berfoto, terutama orang-orang yang punya kedudukan dan punya uang tentunya untuk membayar jasa fotografi itu. Nah, terus selain tadi ada foto-foto berupa foto keluarga, foto lembaga, foto orang-orang dari pemerintahan, ada juga foto yang menggunakan jasa foto model. Foto model ini biasanya jasanya dimanfaatkan sebagai pihak yang jadi memberitahukan ke orang-orang, ini loh pakaian dari daerah ini misalkan perhiasan dari daerah ini, jadi mempromosikan istilahnya ya. Itu biasanya menggunakan foto model. Nah, foto model ini didandani sedemikian rupa menggunakan pakaian tradisional dari daerah atau suku tertentu dan juga menggunakan atribut-atributnya gitu. Yang selanjutnya, biasanya fotografi ini juga menunjukkan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu bagaimana? Jadi salah satu contohnya untuk fotografi di daerah Jawa, sarung dan kain panjang batik digunakan untuk golongan-golongan orang kaya, bangsawan. Kalau misalkan sekarang disebutnya orang-orang sultan mungkin ya, yang punya uang, yang punya kedudukan. Terus kalau misalkan orang yang kalangan menengah ke bawah di fotonya seperti apa? Untuk kepentingan promosi tadi ya,
itu biasanya menggunakan sarung lurik dan kain panjang gitu. Tadi selain penggunaan bahan pakaian, ada juga yang membedakan stratifikasi sosial juga, itu tutup kepala. Kalau mungkin sekarang kita di Sunda dikenalnya dengan ikat kepala, atau misalkan ada yang menyebutnya bendo, di Jawa juga ada. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut dari kalangan tertentu atau misalkan dari golongan masyarakat tertentu. Karena perlu diketahui, mungkin ini sudah dibahas di mata pelajaran sejarah Indonesia, bahwa di masyarakat kita itu digolongkan menjadi 3 golongan pada masa penjajahan Belanda. Golongan pertama itu diduduki oleh orang-orang Eropa, orang Belanda yang ada di Indonesia. Golongan yang kedua itu diduduki oleh orang-orang Tionghoa, orang Arab, atau disebutnya orang-orang Timur Asing. Dan kita yang merupakan pribumi, yang punya tanah kita sendiri, itu masuknya golongan ketiga atau golongan terendah gitu, karena dianggap kita itu masyarakat yang masih kurang beradab dan mempunyai stratifikasi sosial yang paling rendah di antara yang lainnya. Itu ya penggolongan masyarakat pada masa pendudukan atau penjajahan kolonial Belanda. Nah, selain tadi ada foto-foto keluarga, ada foto kondisi sosial, ada juga foto-foto kegiatan sosial. Jadi ini pembahasannya karena fotografi ini muncul atau berkembang pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, bahasannya masih seputar itu. Jadi ketika kita berbicara tentang penjajahan, jangan sampai kita pikirannya kita teh jadi pembantu Belanda saja, terus misalkan jadi disuruh-suruh aja, suasana mencekam terus. Enggak, itu pemerintahan dan juga kegiatan-kegiatan masih normal, berjalan seperti biasanya, seperti sekarang. Makanya banyak yang mengidentikan bahwa sekarang juga kita masih dijajah, tapi penjajahan dalam bentuk baru yang disebut neokolonialisme gitu. Nah, pada zaman dulu juga keadaan tidak jauh berbeda dengan sekarang. Ada lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial. Nah, biasanya lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial ini membantu orang-orang yang kesulitan, misalkan orang sakit, orang jompo, atau misalkan orang yang kurang mampu. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang kita. Terus selain dilakukan oleh orang-orang kita, orang-orang Belanda yang dulu menjajah kita, atau sebagiannya ada orang Eropa, itu mendirikan lembaga sosial, yaitu ASIB kalau misalkan disingkat. Itu dipimpin oleh istri dari Gubernur Jenderal. Lembaga ASIB ini atau Yayasan ASIB ini bergerak dalam bidang sosial yang biasanya membantu orang-orang yang sedang kesulitan, misalkan kena bencana alam, orang sakit, orang jompo, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya juga difoto kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Nah, makanya sekarang kita bisa tahu bagaimana kegiatan atau keadaan zaman dulu, itu karena penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan, salah satunya sumber sejarah berdasarkan visual atau fotografi. Kenapa sih foto bisa dimasukkan sebagai sumber sejarah? Tadi sudah dijelaskan sedikitnya. Terus juga kenapa diperlukan? Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak tertulis di dalam sumber sejarah tulisan atau tidak diucapkan di dalam sumber sejarah lisan, tidak bisa ditangkap gitu, tidak ada. Tapi di dalam sumber sejarah visual atau fotografi itu ada. Sebagai salah satu contohnya nih yang terdekat, yang baru-baru saja terjadi, tentang pembakaran halte Sarinah. Kan itu kata pihak A yang membakar itu si B, kata pihak B yang membakar itu si C. Itu banyak yang saling menyalahkan. Tapi ketika ada yang mengumpulkan barang bukti berupa foto-foto, dan itu tidak perlu dijelaskan dalam tulisan dan juga lisan, tapi kita bisa tahu, oh ini teh gara-gara si ini. Kita bisa menafsirkan sendiri sedikitnya berdasarkan bukti-bukti berupa fotografi. Nah, pada zaman dulu juga kayak gitu. Kalau misalkan keindahan alam hanya dituliskan dalam secari kertas, dijelaskan di dalam pembicaraan, itu kadang ada orang yang bisa menghayati
perkataan atau misalkan tulisan tersebut, tapi ada juga yang tidak. Kalau misalkan lewat gambar, sedikit banyak ada yang bisa tergambar dalam pikiran kita meskipun tidak dijelaskan atau tidak dituliskan gitu. Selanjutnya, ada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada saat itu, yaitu Thomas Stamford Raffles. Ini juga menggambarkan Jawa lewat ilustrasi gambar. Dia membuat buku yang berjudul History of Java. Nah, di dalam buku itu ada yang digambarkan lewat tulisan, ada juga yang digambarkan lewat ilustrasi gambar. Di sana kita bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Pulau Jawa pada waktu itu, misalkan tanahnya subur, orang-orangnya makmur, terus juga hidupnya sederhana dan lain sebagainya. Itu tergambar di dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles yang merupakan salah satu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai sumber sejarah visual yang bisa diambil dari fotografi, kartu pos bergambar, ilustrasi gambar, dan juga lukisan dan lain sebagainya yang masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber sejarah audiovisual. Bagaimana sih sumber sejarah audiovisual? Ini juga sama, masih seperti sumber sejarah visual. Ini merupakan sumber sejarah baru, perspektif pandang baru. Jadi kalau misalkan kita mencari sumber sejarah audiovisual dari zaman praaksara, itu mungkin tidak ada yang dibuat langsung pada zaman praaksaranya, karena belum ada teknologi yang mendukung pada saat itu untuk melakukan perekaman audiovisual gitu. Dan sebenarnya di kita sendiri sumber sejarah audiovisual ini masih minim. Paling banter ada pidato Soekarno, itu juga bukan audiovisual tapi audio saja, hanya suaranya saja. Itu ketika awal-awal kemerdekaan, pidato proklamasi kemerdekaan. Atau mungkin ada juga sebagian pidato-pidato Soekarno dan tokoh-tokoh kebangsaan lain yang terekam di dalam radio-radio yang berkembang pada waktu itu. Jadi belum audiovisual juga itu. Ada juga sumber sejarah audiovisual ini pada zaman penjajahan Belanda sudah ada, hanya perekaman audiovisual ini masih berkisar tentang kehidupan orang-orang Belanda di negara kita. Jadi misalkan bagaimana ketika sedang berperang dari sudut pandang Belandanya. Terus juga program-program pemerintahan yang direkam juga oleh pihak Belandanya gitu. Terus yang zaman penjajahan Jepang juga ada rekaman-rekaman audiovisual, tapi rekaman-rekaman ini juga sama dari sudut pandang Jepang yang menampilkan propaganda-propaganda Jepang, terus program-program pemerintahan Jepang. Jadi masih sangat sedikit sekali kalau misalkan kita mencari sumber sejarah audiovisual, terutama yang sudah lama tentang negara kita gitu. Nah, ini juga sumber sejarah audiovisual yang tadi zaman Belanda, zaman Jepang di Indonesia itu sekarang tersimpan di Arsip Nasional di Jakarta. Kalau misalkan sumber sejarah audiovisual di Indonesia itu mulai berkembangnya dari tahun 2000-an ke sini, jadi masih minim sekali gitu. Nah, kenapa sumber sejarah audiovisual sangat minim sekali ditemukan, terutama untuk orang-orang Indonesia? Yang pertama karena teknologinya masih belum berkembang pada waktu itu. Terus orang-orang kita pada zaman dulu, bukan orang kita saja ya, tapi kebanyakan orang di luar negeri juga belum sadar akan pentingnya sumber sejarah audiovisual yang menampilkan kehidupan sehari-hari. Banyaknya menampilkan tentang perang, program pemerintah, atau misalkan hal besar lainnya. Nah, ini ada sejarawan Jerman pada tahun 1980-an yang bernama Alf Lüdke, itu menggagas tentang film dokumenter yang isinya tentang
kegiatan sehari-hari. Menurut sejarawan Jerman ini, Alf Lutke tadi, katanya kita ketika misalkan menuliskan sejarah tertentu, menuliskan peristiwa tertentu, itu gambarannya harus lengkap, tidak bisa setengah-setengah. Makanya yang dilihat itu bukan cuma peristiwa besarnya saja, bukan cuma presidennya saja, bukan cuma kebijakan-kebijakan besar yang ada di pemerintahannya saja, tapi juga kita harus tahu bagaimana keadaan dan kondisi rakyatnya. Dikatakan misalkan program tersebut berhasil atau tidak, itu kegiatan sehari-hari rakyat bisa menjadi salah satu sumbernya. Misalkan kata pemerintah, program yang dicanangkan ini berhasil, itu menurut ukuran pemerintah. Kan ukuran pemerintah banyaknya hanya menggunakan data dan angka untuk mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan. Tapi kemudian kalau misalkan ada film dokumenter atau misalkan catatan-catatan sejarah difilmkan tentang kegiatan sehari-hari, itu kita bisa melihat apakah benar program yang dicanangkan pemerintah tersebut berhasil atau tidak gitu. Nah, film dokumenter untuk penelitian dan perkembangan ekonomi masa depan. Jadi film dokumenter yang dibuat tadi itu tidak hanya kemudian menghabiskan dana saja atau misalkan menghabiskan raw film saja, tapi si film dokumenter ini bisa dijadikan acuan tadi untuk penelitian apakah suatu program berhasil atau tidak, dan acuan untuk perkembangan perekonomian di masa depan. Kalau misalkan dikatakan program pemerintah itu berhasil dari segi masyarakat karena kegiatan sehari-harinya menunjukkan tingkat keberhasilan dari program pemerintah tersebut, itu bisa dicanangkan untuk kedepannya karena melihat tingkat keberhasilan berdasarkan film dokumenter kegiatan sehari-hari masyarakat gitu. Jadi bukan hanya peristiwa-peristiwa besar, orang-orang besar yang disorot, tapi kegiatan sehari-hari masyarakat itu juga bisa menjadi sumber sejarah, dan itu didokumentasikan di dalam film dokumenter berupa sumber sejarah audiovisual. Nah, ini sebenarnya ada dua lagi sumber sejarah, yaitu sumber sejarah tradisi lisan dan sumber sejarah sumber kebendaan. Tapi karena biar tidak lama satu video, ibu cut dulu, ibu akan sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.